ketika nanti itu diusulkan dalam rapat paripurna DPR, lalu terjadi voting, sangat mungkin hak angket akan diterima. Kalau memang nanti terbukti di pemilu ini ada kecurangan, ya sangat mungkin DPR mengajukan sanksi kepada pihak-pihak yang bersalah. Sangat mungkin pula nantinya panitia angket atau hak angket DPR ini juga memutuskan untuk menghukum presiden. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Banyak yang berpikir Ganjar Pranowo akan menyerah begitu saja setelah ada hasil hitung cepat atau quick count yang menempatkan dirinya di urutan ketiga pasca pencoblosan 14 Februari lalu. Tapi nyatanya tidak. Ganjar tetap tidak gentar apalagi menyerah. Ganjar masih melawan. Belakangan, Ganjar mendorong partai-partai koalisinya untuk mengajukan hak angket atas kecurangan pemilu di DPR. Dan seperti kita ketahui kemudian, usulan Ganjar ini ternyata bersambut baik juga dari Anies Baswedan. Anies menyatakan bahwa partai-partai koalisinya yang berisi 3 partai parlemen, diantaranya ada PKB, Nasdem, dan PKS, pun akan siap mendorong hak angket itu. Nah, ini kan jadi makin menarik. Nanti ketika hak angket DPR ini benar-benar terjadi, maka kecurangan pemilu yang selama ini mungkin masih sebatas simpang siur, dugaan-dugaan atau spekulasi bisa benar-benar dibuktikan. Dan tentu saja ini akan menjadi presiden yang baik atau langkah maju bagi proses pemilu-pemilu selanjutnya. Nggak ada lagi tuh yang namanya pihak-pihak yang berani melakukan kecurangan. Pertanyaannya kemudian, mungkin nggak sih hak angket DPR untuk kecurangan pemilu ini akan terjadi? Nah, di sini sebelum kita menjawab itu, gue mau ngejelasin dikit. Hak angket DPR itu adalah kewenangan DPR untuk memeriksa atau menginvestigasi hal-hal yang dianggap atau kebijakan ya maksud gue, yang dianggap kemudian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terutama kebijakan-kebijakan yang itu dampaknya ke masyarakat luas. Dan jelas pemilu ini dampaknya ke masyarakat luas, bagaimana tidak? Karena pemilu itu menentukan nasib bangsa ke depannya, siapa pemimpin yang akan memimpin bangsa ini. Sehingga ketika pemilunya ini menyeleweng dalam praktiknya, ada peraturan-peraturan yang dilanggar, ada kecurangan, tentu saja dampaknya sangat luas, masyarakat yang akan merugi. Disitulah poin penting dari hak angket DPR ini. Dan ternyata setelah gua buka-buka, hak angket DPR terkait pemilu itu juga pernah kok diusulkan, yaitu pada 2009 lalu. Saat itu ada 22 anggota DPR yang mengajukan hak angket atas kekisruhan daftar pemilih tetap di pemilu 2009. Yang membuat saat itu adalah banyak banget karena kekisruhan itu warga yang tidak memiliki hak pilih atau kehilangan hak pilihnya sampai puluhan juta, dan itulah yang dipermasalahkan. Nah, kalau dulu sudah ada, kenapa sekarang enggak? Kan begitu pertanyaannya. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan tadi. Mungkin nggak sih kalau hak angket DPR ini berjalan untuk saat ini? Menurut gue peluangnya terbuka lebar. Seperti yang udah gue bilang tadi, Ganjar mendorong partai koalisinya. Di sini partai koalisi Ganjar yang hari ini berada di dalam parlemen adalah PDI Perjuangan dan P3. PDI Perjuangan merupakan pemenang pemilu, kursinya paling banyak. Sementara P3 adalah yang memiliki saat ini kursi paling sedikit di parlemen, hanya 19 kursi. Kalau hanya 2 partai ini tentu akan susah untuk mengusulkan hak angket di DPR. Tapi kayak yang gue bilang tadi kan, Anies ternyata menyambut baik. Dia menganggap bahwa partai-partai koalisinya ada Nasdem, PKS, dan PKB di dalamnya bisa saja kok ikut dengan PDI Perjuangan dan juga P3 mengajukan hak angket DPR untuk mengusut dugaan-dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di
DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Nah, kalau di total nih 5 partai tersebut, ternyata jumlah kursinya itu mayoritas di parlemen. Suaranya ada 314. Jauh lebih tinggi daripada koalisi-koalisi pendukung Prabowo hari ini. Yang kalau di total itu hanya 261 kursi. Artinya ketika nanti itu diusulkan dalam rapat paripurna DPR lalu terjadi voting, sangat mungkin hak angket akan diterima. Lalu panitia angket akan terbentuk. Pihak-pihak terkait akan diperiksa atau dipanggil oleh DPR. Dan di situ kalau menurut undang-undang DPR ini juga bisa memanggil saksi-saksi yang nantinya akan disumpah terkait perkara tersebut. Dan kalau memang nanti terbukti di pemilu ini ada kecurangan, ya sangat mungkin DPR mengajukan sanksi kepada pihak-pihak yang bersalah. Dan karena pemilu itu sebenarnya juga di bawah tanggung jawab Presiden Republik Indonesia, sangat mungkin pula nantinya panitia angket atau hak angket DPR ini juga memutuskan untuk menghukum Presiden. Dan kita juga punya rekam jejak sejarah bagaimana Presiden itu digulingkan lewat hak angket, yaitu ketika era Presiden Abdurrahman Wahid yang waktu itu hak angketnya digulirkan oleh DPR yang berujung kepada impeachment atau penggulingan Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi semuanya itu secara hukum ada sejarahnya, ada rentetannya. Dan kalau nanti memang hak angket ini disetujui, lalu terbukti ada yang bersalah dan Presiden sebagai penanggung jawab pemilu yang tertinggi itu juga ikut terbukti bersalah, ya sangat mungkin juga Presiden Jokowi bisa jatuh. Bisa dicopot dari jabatannya. Tapi kan itu nanti. Nah, karena tadi peluangnya itu sangat besar, menurut gue ini yang belakangan kalau gue lihat juga membuat sedikit kepanikan dari Presiden Jokowi. Makanya kemarin Presiden Jokowi memastikan dulu nih suara di kubunya dia itu benar-benar besar. Dia berusaha untuk memanggil Surya Paloh ke istana. Meminta bertemu dengan Surya Paloh dengan harapan mungkin Nasdem mau bergabung dengan koalisi Prabowo. Lalu yang paling dekat tiba-tiba Agus Harimurti Yudhoyono diangkat menjadi menteri. Artinya Demokrat hari ini sudah bagian dari koalisinya Jokowi yang dulunya di luar pemerintahan. Sudah menjadi pendukung pemerintahan Jokowi. Sangat mungkin Demokrat yang sebenarnya hari ini memang mendukung Prabowo, tapi kalau melihat bangunan politik 2019 lalu dia berada di sisi oposisi, ya harusnya sih Demokrat bisa saja mendukung hak angket. Tapi mungkin agak susah ya ketika hari ini kita melihat AHY sudah menjadi Menteri Jokowi. Tapi apapun itulah, kalau menurut gua pribadi kemudian hak angket ini memang perlu dijalankan. Kenapa? Seperti gue bilang tadi, agar tidak ada terus-terus kecurigaan atau spekulasi terkait kecurangan pemilu. Yang nantinya justru akan merugikan pemilu-pemilu selanjutnya. Dan ini akan terus membuat kemudian proses pemilu selanjutnya ini juga penuh kekhawatiran. Bisa jadi nantinya partisipasi pemilih itu akan turun. Dan itu kan sudah terlihat di hari ini partisipasi pemilih itu lebih rendah daripada pemilu sebelumnya karena banyak isu kecurangan itu. Yang rugi adalah masyarakat sendiri. Yang rugi adalah bangsa Indonesia. Yang rugi adalah demokrasi kita sendiri. Dan itu gua nggak mau terjadi. Untuk itu perlu diusut, perlu hak angket. Dan gua mendukung Ganjar dan partai-partai politik untuk kemudian menggulirkan hak angket di DPR dan semoga saja itu tembus. Thank you.